for grammar on future. So you probably already know what it is for. Simple future is to tell you about the future. If you want to say something that have not happened, then you have to use future or on the grammar. For example, like this: when is he going to study? That means right now he's not studying, and he hadn't studied before. So the answer is he's going to study in the future, right? And here you have the word going to. Oh, sorry, I will saya pindah ke bahasa Indonesia dulu ya. Nah, ini simple simple future-nya itu dipakai kalau kita pastinya akan membicarakan sesuatu yang belum terjadi kan. Nah, kalau yang belum terjadi, caranya kita pakai grammar-nya yang future. Nah, ini kayak contohnya yang di pertanyaan ini, when is he going to study? Nah, itu kan berarti dari situ aja kita udah bisa imply kalau anak ini sekarang lagi nggak belajar dan dia belum belajar sebelumnya. Nah, jadi belajarnya kan akan di masa depan nih. Nah, terus dari kalimatnya di sini udah ada kata going to. Nah, itu nanti yang akan kita pakai. Ya, mungkin kalian juga udah sering lihat juga sih. Atau yang ini contohnya. They titik moving in a few weeks. Nah, ini kalau di Indonesia mereka titik pindah, ya, pindahan dalam beberapa minggu. Jadi kita bisa akan nebak berarti mereka mau pindah gitu kan, pindah. Jadi di sini ada they will be moving in a few weeks. Mereka akan pindah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita mau masukin kata akannya itu. Kan? Cuman kalau di bahasa Inggris kan kalau kita sedang, akan, atau sudah itu di bahasa Inggris jadi berubah kan kata kerjanya, verbnya. Nah di sini juga kita akan melihat nih perubahannya kalau kita pakai will atau tadi yang going to berubahnya gimana. Gitu. Tapi sebenarnya sih intinya cuma kayak bahasa Indonesia kita mau nambahin akan gitu doang. Nah ini contoh-contoh yang lain ya. Expressing future time di sini, they are going to have a picnic in the park this afternoon. Mereka akan pergi piknik di taman siang ini. Nah, terus tadi kan ada dua ya, ada going to, ada will. Nah, gitu. Ini contohnya di sini, I am going to get married in 1 hour. I will get married in 1 hour. Nah, ini sama aja. Dua-duanya artinya sama aja. Intinya di yang perempuan tadi ini akan menikah dalam 1 jam gitu. Jadi ini mungkin lagi baru selesai dirias-rias gitu ya, acaranya belum mulai gitu kan. Ya aku sejam lagi nikah nih gitu kan dari kalimatnya. Nah, itu kita bisa pakai dua-duanya, mau will, mau going to, itu seringkali artinya sama saja. Tapi di sini digaris bawahi often ya, sering. Nah, jadi tidak selalu sama gitu. Jadi tidak selalu bisa kamu ganti-ganti. Nah, nanti kita akan lihat juga apa sih bedanya pakai will sama going to. Nah, ini keterangan-keterangan waktu yang bisa dipakai di present, past, atau future. Today, tonight, this morning, this afternoon, this evening. Kayak contohnya ini pakai yang this morning semua ya. Todd is in class this morning. Todd was in class this morning, but he left early. Atau yang ini, Todd is going to be in class this morning, but he will be a little late. Nah, jadi di sini menunjukkan juga bahwa keterangan waktu itu kadang belum menunjukkan waktunya kapan gitu. Kecuali kalau kamu bilangnya yesterday pasti kemarin gitu kan ya. Nah, terus kalau kamu ngasih tanggalnya kan kita tahu dari tanggal hari ini gitu. Tapi ada keterangan-keterangan waktu yang bisa dipakai untuk semuanya. Nah, jadinya diperjelasnya ini terjadinya sebenarnya kapan gitu. Nah, itu kita ngeliat dari grammar ini. Todd is in class this morning. Berarti kita masih ngomongin sekarang. Todd ini lagi di kelas. Nah, Todd was in class this morning. Tadi, berarti this morningnya sekarang udah nggak morning. Berarti kita ngomongin tadi nih. Tadi pagi tadi Todd di kelas. Nah, atau yang ini, Todd is going to be in class this morning. Berarti sekarang belum waktunya untuk masuk kelas pagi itu. Kita bilang Todd hari ini masuk, gitu kan? Harusnya nanti masuk gitu. Nah, gitu. Terus di sini kamu bisa lihat nih, Todd is going to be in class this morning, and he will be a little late. Nanti kita bisa lihat lagi
contoh-contohnya yang pakai going to sama will ya. Nah, ini kita lihat bentuk yang be going to di sini. Be-nya ini nanti ada perubahan-perubahan ya. Kayak ini. It is going to snow again tomorrow. Ini be-nya berubah jadi is. It is going to snow again tomorrow. Besok akan turun salju lagi. Dan ini. His mother is going to be 65 years old tomorrow. Besok ibunya umurnya 65. Ini terusan yang tadi ya. His mother is going to be 65 years old tomorrow. Her family is going to have a party. Nah, itu bentuknya ya. Kalau ini ngasih taunya have itu kan bentuknya nggak ada haves ya. Adanya has. Tapi ini karena di depannya ada to ya. Depannya ada to, berarti belakangnya itu infinitif. Berarti maksudnya adalah dia pakainya verb 1. Verb awalnya gitu. Jadi nggak diubah. Nah, terus di sini. Jadi bentuknya tadi be sama going to. Nah, kalau kita pakai itu kan bentuknya kalimat langsung lurus gini ya. Kalimat afirmatif, kalimat positif. Nah, kalau misalnya kita bikin kalimatnya jadi pertanyaan, pakai yang form pertanyaan, itu berarti bentuknya jadi be, tetap be going to, tapi di tengah-tengahnya dikasih subjeknya. Jadi kalau ini misalnya, am I going to go to the party? Apa saya nanti pergi ke pestanya? Gitu. Saya kan kayak diundang nggak gitu kan? Nah, itu kalau itu kan nanya berarti ya, saya pergi nggak nih? Gitu. Nah, kalau misalnya tadi kalimatnya afirmatif, saya nanti mau pergi. Nah, itu berarti kan dibalik ya, jadi subjek, verb, objek kayak biasa. Jadinya, I am going to go to the party. Nah, kalau pertanyaan tinggal yang di sininya, yang be-nya, yang modal auxiliary be-nya ini, dia pindah ke depan dulu. Am I going to go to the party? Atau yang ini. Are they going to go to the party? Mereka pergi ke pestanya juga. Gitu. Nah, terus kalau kalimatnya kita memastikan, iya mereka juga pergi nanti. They are going to the party. Nah, jadi be-nya tadi kan dia be going to ya. Nah, kata be-nya itu akan berubah sesuai dengan subjek yang di sini. Kalian enggak apa lah kalau I pakai am, he, she, it itu pakainya is. Selain itu yang banyak gitu ya, atau you itu pakainya are. Nah, kalau negatif kan tadi yang afirmatif be plus going to. Kalau yang negatif tinggal ditambahin not aja. Jadi I am not going to go, he is not going to go, atau we are not going to go. Nah, jadi tinggal tambahin not setelah yang SMR-nya ini. Nah, kadang-kadang kalau kamu nonton di film gitu ya, atau kamu baca buku yang bahasanya casual gitu, biasanya bukunya lebih ke bentuk cerita gitu ya. Terserah ceritanya mau fiktif ataupun ceritanya dari biografi gitu, tapi kan bentuknya berarti bukan ilmu formal gitu ya. Nah, itu biasanya kamu akan ketemu nih kata-kata ini. Gonna. Come on, we're gonna go to the party. Nah, itu sebenarnya gonna itu going to. Harusnya come on, we are going to go to the party. Nah, tapi sama lah kayak kita kan bahasa SMS lagi bahasa WA gitu, kalau ngetik kan suka disingkat-singkat, atau kalau ngomong ke temen kan juga kamu suka ada bahasa selain singkatan, ada bahasa gaulnya kan gitu, banyak ya. Nah, itu sama di bahasa Inggris juga kayak gitu. Nah, ini biasanya going to itu dia bentuk jadi gonna. Jadi dari we are going to jadi we're gonna. Nah, biasanya ini makanya tadi saya bilang ini untuk informal, bukan tertulis dalam arti bukan untuk tulisan formal seperti buku pendidikan atau hukum gitu-gitu, nggak akan pakai ini. Nah, ini kita coba untuk yang yang pakai going to dulu ya, yang pakai going to tadi ini kita bentuk pertanyaan. Ini dia mau nanya nanti makan malamnya pakai apa gitu.
Nah, ini kira-kira ngebentuknya jadi gimana nih? Tadi kalau kamu lupa, bentuknya itu be, terus subjek baru going to kan. Terus jadinya gimana? Be-nya, ini kan we ya, subjeknya we. We berarti be-nya pakai apa? Is MR. Yang mana? Are, betul. Jadi dia, what are we going to eat-nya nggak berubah? Eat. Jadi what are we going to eat for dinner? Gitu ya. Jadi be-nya taruh dulu, terus subjeknya, habis itu baru going to, terus verb-nya. Gitu bentuknya. Nah, nih sekali lagi nih. What color your living room? Mau dicat jadi warna apa kamarnya? Nah, itu nanyanya gimana? You, berarti be-nya apa? Are. Betul. What color are you going to paint your living room? Ya, living room itu guest room ya, ruang tamu. What color are you going to paint your living room? Nah, atau yang ini nggak pakai what, langsung be di sininya. That dog, berarti be-nya apa? Is, Bu. Betul. Is that dog going to bark all day? Ya, be-nya tadi subjeknya udah dikasih tahu di sini that dog, berarti kata gantinya it ya. It is gitu kan ya. Nah, jadi is that dog going to bark all day? Nah, tadi kan kita udah pakai yang going to tuh ya bentuknya. Nah, sekarang kita pakainya yang will. Dinner will be ready in 1 hour. Nah, dia kalau yang going to tadi kan kamu harus ingat-ingat be-nya tuh, untuk be-nya akan diganti is, am, atau are kan gitu ya. Nah, kalau yang will itu nggak ada. Mau pakai subjek yang manapun itu pakainya will, belakangnya be. Kalau itu ada yang mic-nya nyala, mungkin bisa dimatiin dulu. Ngajak. Ada ya? Oke. Musiknya lagi asik pula dia dengerinnya. Oke, nanti iya. Nah, ini mau pakai apapun subjeknya, dia pakainya will be ya. Nah, terus tinggal negatifnya sama kayak tadi yang going to, tinggal dipakai not. Ini juga tinggal dikasih not. Tapi bisa disingkat jadinya won't. Won't-nya harus ada ini ya, harus ada apostrofnya. Jadi nggak WONT aja, itu salah, harus ada password, harus ada apostrof. Gitu. Jadi they will be home next week atau they will not be home next week. They won't be home next week gitu. Nah, kalau pertanyaan sama tuh kayak yang I'm going to tadi. Dia ada dipecah, ditaruh dulu di depan. Ya, will-nya taruh dulu di depan, subjeknya be sama verb-nya. Kayak tadi yang going to, am I going to be home next week? Gitu. Nah, ini juga sama. Will I be home next week? Gitu. Nah, short answer-nya bisa yes atau no gitu. Kalau yes berarti kan yes you will, atau no you won't. Atau no you will not. Gitu. Nah, ini singkatan-singkatannya ya. Tadi yang won't itu kan singkatan dari will not. Nah, will-nya sendiri juga bisa disingkat. Itu jadinya bentuknya kayak gini. Maaf kalau PDF-nya kurang jelas ya. Intinya will-nya itu WI-nya dihilangin. Jadi apostrof LL aja. Jadi I'll, she will jadi she'll, he will jadi he'll gitu. Walaupun jarang yang pakai ini disingkat gitu ya. Tapi kalau yang I will itu I'll cepet, will, you'll, they'll itu banyak yang pakai ya. Jadi apostrof LL gitu itu singkatnya. Gitu. Nah, ini di speech ataupun di formal writing itu bisa-bisa aja disingkat
LL gini. Nah, banyak juga di di speech itu yang pakai noun ya, kayak Bob itu kan noun. Kalau yang tadi, nah ini kan pronoun ya namanya ya, kata ganti orang ya. Kata ganti orang itu jadi langsung gitu. Nah, bisa juga yang pakai noun-nya. Jadi Bob, Will, Bobble gitu, tapi jarang ya ngomongnya, tergantung biasanya mereka pisah disingkat atau enggak. Itu dilihat dari ngomongnya gampang apa enggak. Biasanya kalau ngomongnya susah mereka tetap pisah will gitu. Kayak ini, kalau disingkat yang tadi ya dia mau nikah dalam sejam itu, she will get married in an hour. Jadi she'll get married in an hour. Ini juga, they will probably eat cake at the party. Itu akan berubah jadi they'll probably eat cake in the party. Nah ini susah. Mother will. His mother will be gitu. His mother will be, jadinya his mother will be 65 years old tomorrow. Nah, terus tadi kan penggunaan secara umum ya untuk yang am going to, be going to sama pakai will. Nah, terus selain going to sama will, itu kita bisa pakai modals untuk certainty. Jadi untuk seberapa yakin kamu tentang, karena kan kalau ngomongin masa depan, berarti kita bisa ngomongin kemungkinan gitu kan. Nah, jadi kalau kemungkinan itu kan ada degree of certainty-nya, ada seyakin apa kamu sama kemungkinan itu. Sebentar ada yang masuk. Nah, untuk itu penekanan nuansa itu kita pakai modals biasanya. Misalnya contohnya yang ini. The Ortegas will probably move into their new home next week. Itu kalimatnya tadinya kan the Ortegas will move into their new home next week. Kalau nggak ada kata probably itu kan mungkin ya. Itu artinya di bahasa Indonesia juga sama. Ortega ya, keluarga Ortega akan pindah ke rumah baru mereka minggu depan. Nah itu berarti kamu yakin banget, udah pasti itu. Tapi kalau kamu bilang Ortega mungkin akan pindah, ya, kemungkinan akan pindah ke rumah baru mereka minggu depan. Nah itu kan kita dari bahasa Indonesia juga udah sama kan, udah ngerti kayak mungkin juga nggak minggu depan gitu kan, bisa aja dia mundurin lagi gitu. Nah jadi kita pakai nih kata-kata kayak probably ini. Nah jadi ini kalau yang pertama tadi yang nggak pakai modals kayak yang ini, I will finish my homework tonight atau I am going to finish my homework tonight. Itu 100% sure. Kamu yakin banget udah pasti ini. Jadi walaupun kejadiannya di masa depan tapi kamu udah yakin banget akan seperti itu hasilnya. Itu 100% sure. Nah, itu atau kamu bisa juga mengatakan suatu fakta. Kayak kalau kamu ingat tadi contoh yang di slide-slide sebelumnya, itu ada it is going to snow tomorrow. It is going to snow tomorrow. Besok akan turun salju. Nah, itu kamu ngomongin facts kan. Fact-nya walaupun belum diketahui, tapi kan biasanya itu didukung dengan ilmu-ilmu dari bagian cuaca gitu ya, dari BMKG dan sebagainya. Nah, jadi kamu yakin banget gitu, pasti besok turun salju gitu. Nah, kalau kayak gitu, ya langsung pakai be going to aja atau will aja, itu berarti kamu 100% yakin tentang sesuatu yang di future. Nah, kalau ada helping verb atau ada modals kayak yang ini probably, nah itu berarti kamu agak nggak yakin di sini. Ada di sini 90% sure. Nah, ini juga sama ya. Alex probably won't finish his homework. He probably will. Or he probably won't. Ya, Alex probably isn't going to finish his homework, sama aja. Ya, ini Alex probably will not finish his homework. Mungkin si Alex nggak bakalan bisa selesain tuh kayaknya kerjaannya. Kan kita juga kayaknya nggak selesai tuh dia besok, gitu kan. Nah tapi kan dari kayaknya itu kan kita udah ya mungkin bisa aja sih kalau dia begadang banget gitu sampai pagi gitu. Jadi kita masih ada kemungkinan mungkin salah gitu kalimat ini. Itu pakai probably. Nah, kalau kita pakainya may,
Atau kalau kamu memang pakai kata maybe gitu ya, ini pakai may, modals may, itu berarti kamu 50% sure. Nah, itu biasanya kalau bedanya 90 sama 50 tuh apa? Biasanya kalau yang 90, yang 90% sure, itu kamu sebenarnya punya sedikit informasi gitu. Kamu ada fakta-fakta pendukung yang membuat kamu berspekulasi seperti itu. Tapi kalau pakainya may atau yang 50% ini ya, yang 50% sure, berarti sebenarnya kamu guessing. Kamu nebak-nebak aja. Jadi kurang ada, tadi yang saya bilang kurang ada fakta pendukungnya di sini. Kamu nebak-nebak aja mungkin-mungkinan gitu kan. Lee may quit his job or Lee may not quit his job. You don't really know. Gitu ya, itu bisa pakai yang itu. Oh, yang ini, maybe Lee will quit his job. Maybe he won't. Nah, yang ini ya. Maybe Lee is going to quit his job. Will sama going sama aja di sini. Nah, tapi karena kalau will kan jadi will sama will not ya. Jadi will sama won't. Nah, kalau yang ini is going to, isinya maybe Lee is going to quit his job. Maybe he isn't. Nah, kalau kamu ngomongnya satu kalimat harus paralel ya dia. Harus sama. Jadi karena di sini kamu udah pakai is, di sini jadi is juga. Nah, makanya biasanya kalau ngomong dua-duanya, kamu akan lebih sering dengar yang ini. Maybe Lee will quit his job, or maybe he won't. Gitu, karena lebih sama kedengarannya, lebih sama rata, sama-sama future gitu. Nah, kalau yang ini kan seakan-akan kamu pindah grammar gitu ya, padahal sih enggak. Emang gini bentuk benernya. Nah, itu jadi mau pakai maybe will atau maybe going to atau may aja tadi itu artinya sama semuanya, 50% sure. Nah, ini soal ya tadi ya harusnya. I will probably finish my homework. Tadi pakai kata probably, berarti 90% sure. Nih, I will make spaghetti for dinner. Ini berarti yang mana? 190 or 50? 100. Yes, it's 100% sure. I will make spaghetti for dinner. Berarti kamu udah nggak ada pilihan lain. Kamu udah pasti bikin yang ini. Maybe it'll snow again tomorrow. Yang mana? Ini ada maybe, berarti 50% ya. Mungkin kamu nebak di rumah tapi males nyalain mic. Nah nih, 50%. Maybe it will snow again tomorrow. Kalau maybe-nya nggak ada, it will snow again tomorrow. Nah itu kamu berarti 100%. Nah sekarang baru kita lihat nih bedanya be going to sama will. Tapi sebelum saya lanjutin, saya berhenti dulu di sini deh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, gampang ya? Masih gampang. Jadi kita di sini bisa lanjut. Bentar ya. We don't know what's going on in the future. Maybe 19% or 7%. 19% or 7%. Oke. Kita lanjut ke perbedaan be going to sama will di sini. Kayak contohnya yang di sini ada they are going to be friends forever. Kenapa kamu nggak bilangnya pakai will gitu ya? Nanti atau yang ini, you are going to enjoy this great meal. Kenapa kamu nggak bilang you will enjoy this great meal? Nah itu ada perbedaan tuh nanti dari artinya di situ. Yang di sini harusnya untuk yang ini kamu nggak pakai
will. Kamu seharusnya di sini pakainya going to, tapi walaupun artinya sama aja. Gitu. Tapi ada perbedaan nih. Nanti ada perbedaannya di mana kamu bisa lihat ya. Yang ini, I made this food because we are going to have a party. Nah, di sini nggak pakai will karena kalau going to itu biasanya prior plan, gitu ya. Itu prior plan di sini. I made this food because we are going to have a party. Nah, karena kamu kan ini arti kalimatnya, saya bikin makanan ini soalnya kita mau pesta. Nah, kalau kamu kurang familiar gini, kalau di luar ya, kalau bukan di Indonesia, kalau di luar terutama di negara-negara Eropa atau Amerika gitu, kalau orang bilang party itu beda sama bayangan kita yang party kayak orang mau kondangan atau acara-acara formal gitu. Mereka itu kalau party sama kita kayak bilang sama temen nongkrong yuk di rumah si ini gitu. Itu tuh party buat mereka. Berarti kamu ngumpul-ngumpul ke rumah teman. Nah, dimana kalau ngumpul itu kamu harusnya bawa sesuatu. Ya, kamu bawa minumannya, bawa makanannya, jadi kayak potluck gitu dia bilang ya. Nah, jadi maksudnya si orang ini karena ada pesta di rumah temennya, baik itu pestanya mungkin yang ringan-ringan aja atau memang mereka panggil DJ dan sebagainya, biasanya mereka ada bawa something gitu ya. Nah, jadi makanya dia bilang I made this food, bukan beli atau catering gitu. I made this food because we are going to have a party. Nah, itu kenapa dia pakai going to? Karena partinya ini, pestanya ini bukan kamu mendadak ngelihat teman pesta terus mau ikut. Biasanya udah ada dari sebelumnya gitu kan, dikasih tahu mau party tanggal berapa, hari apa, di mana gitu-gitu kan. Nah, jadi partinya ini sudah direncanakan, itu namanya prior plan. Nah, biasanya kita pakai going to di sini. Nah, beda sama yang ini, I will help you wash the dishes. Ini saya bantu nyuci piringnya. Gitu. Nah, berarti kan sekarang kamu lagi nggak nyuci piring kan, jadi kamu akan membantu dia mencuci piring walaupun immediate gitu ya. Nah, itu karena itu decision, present moment decision. Jadi keinginan kamu, kesudian kamu atau keputusan kamu yang baru saat itu gitu. Nah, terus akan dilaksanakannya setelah kamu ngomong gitu kan. Nah, itu bedanya will sama going to. Nah, contohnya kalau yang kayak gini, kita bisa isi bareng-bareng ya. If you need this, I, pakainya going to apa will nih? I titik buy it for you. Will. Ya, dan kamu lagi belanja. Terus ngomong, butuh nggak? Kalau butuh beli ini sekalian. Gitu kan. Nah, itu jadi kita pakainya will. Karena kita nggak berencana dari rumah mau beli itu. Ya, if you need this, I will buy it for you. Nah, ini I go to college in England. Will atau be going to? Be going to. Betul. Berarti be-nya jadi apa? I am going to. Betul. Thank you. I am going to go to college in England. Nah, yang ini. Yang pertama, pakainya apa nih? It will be another. Sebenarnya dari titik-titiknya kelihatan dong ya. Going to. Yang atas be going to, yang bawah will. Oh, Ya, ini karena artinya sama dua-duanya ya. It is going to be another beautiful sunset. It will be another beautiful sunset. Ini berarti kamu ngomongin tadi itu yang certainty. Kamu yakin nggak gitu ya? Jadi kamu yakin nanti sunsetnya pasti cakep nih hari ini gitu. Nah, terus ini karena keyakinan aja, kamu kan tidak merencanakan untuk membuat satu sunset. Itu kan weather aja gitu ya, selalu terjadi gitu. Nanti jadinya kamu bukan prior plan, bukan juga suatu present moment decision, tapi ini memang fakta aja yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi kamu bisa pakai dua-duanya. Nah, perbedaannya tadi kalau yang saya kasih di awal nih, yang ini. Nah, kalau yang ini bedanya di mana nih? Oh enggak, karena kan artinya sama aja nih. Apa bedanya kalau saya ngomong you are going to enjoy this great meal sama you will enjoy this great meal? Tahu nggak bedanya? Kalau nggak tahu, ini dua-duanya kan sama tuh ya.
ngasih probability di sini ya. Dia dua-duanya artinya dibilang sama karena dua-duanya probability atau yang degree of certainty tadi ya, masalah keyakinan. Tapi biasanya orang yang secara halusnya itu akan ngomongnya pakai going to. Karena kalau pakai will, ini kan masalah enjoyment ya. Itu kamu jadi maksa. You will enjoy this great meal. Itu jadi seakan-akan you must enjoy this great meal. Jadi artinya jadi seakan-akan kayak gitu. Gitu. Jadi biasanya kalau yang masalah enjoyment atau preference gitu, biasanya orang akan pakai going to. Jadi agak di situ secara informalnya aja akan terkesan kamu lebih menyarankan gitu atau ngasih hype gitu aja. Tapi nggak maksa gitu. Kalau will terlihat maksa. Nah, karena tadi kan kita dari tadi pakainya will sama going to terus gitu ya. Tapi sebenarnya untuk kita mengekspresikan atau untuk membicarakan future time gitu ya, untuk membicarakan sesuatu yang di masa depan, itu nggak selalu harus pakai future, nggak selalu harus pakai simple future terus. Kamu bisa pakai present progressive. Karena kalau kamu ingat fungsinya present progressive itu kan berarti apa namanya lagi kamu kerjain dan belum selesai, jadi kamu masih mau ngerjain lagi gitu loh. Jadi jangka waktunya masih present sampai future gitu. Nah, jadi nggak harus selalu future time. Contohnya yang ini. Sujin is playing in a piano recital this afternoon. Atau gini. Alicia is going to start college in September. Nah, ini kan pakai simple future ya. Alicia is going to start college in September. Atau kalau pakai yang present progressive, Alicia is starting college in September. Nah, itu artinya sama tuh. Dua-duanya sama-sama ngasih tahu mulai college-nya, mulai sekolahnya itu dia bulannya September. Atau ini, we're going to try a new restaurant tonight. Atau di sini, we're trying a new restaurant tonight. Nah, itu ada di sini diterangkan di waktunya bahwa tonight. Nah, itu dua-duanya artinya sama-sama mengekspresikan future. Dan biasanya ini dipakai ketika kamu sudah ada definite plan atau tadi yang fungsinya going to, yaitu kamu sudah punya perencanaan di mana rencana itu memang akan dieksekusikan di future time gitu. Kalau yang sifatnya prediksi, kan kalau tadi definite plan ya, ada perencanaan, berarti yang kemungkinan besar gitu ya, sudah kalau nggak ada apa-apa pasti dikerjakan. Nah, tapi kalau kamu hanya prediksi atau perkiraan gitu ya, kan kalau perkiraan kan pakai bahasanya future juga. Nah, kalau perkiraan itu kamu nggak boleh pakai yang present progressive gitu. Jadi nggak selalu future time itu bisa diekspresikan pakai present progressive. Jadi present progressive itu hanya bisa dipakai untuk pengganti going to yang menyatakan suatu planning. Contohnya yang ini yang nggak boleh ya. You're going to cry when you read that story. Kamu nanti kalau baca ceritanya pasti nangis deh. Nah, itu nggak bisa pakai you're crying when you read that story. Nah, kalau kamu pakainya present progressive yang itu, you're crying when you read that story, itu berarti kamu ngasih tahu bahwa dia udah baca, terus dia nangis pas baca. Gitu. Nah, berarti kan bacanya lagi udah dikerjakan gitu kan, bukan plan lagi. Nah, itu nggak bisa pakai present progressive. Ya, jadi jangan pakainya plan. Nah, contohnya yang bagian sini. Go, itu jadinya gimana nih? Kamu tahun depan mau pergi kemana? Nah, kita ngomongnya gimana? Kalau pakai going to, caranya gimana? Where are you going to next year? Where are you going to go next year? Betul. Nah, kalau pakai yang present progressive berarti go-nya tinggal pakai verb ing. Where? Where will you be going next year? No. Makasih jawabannya, tapi bukan. Where are you going next year? Where are you going to go next year? Ini pakai yang simple future. Be going to.
itu apa? Verbnya go. Ya. Be going to. Where are you going to go next year? Nah, kalau present progressive, where are you going next year? Nah, itu sama. Kalau tadi yang depannya will going to itu beda ya. Kalau yang itu jadinya will be going to nggak pakai go lagi di belakangnya di sini. Itu kamu pakainya will. Where will you go? Kalau itu jadi pertanyaan jadinya where will you go next year? Nah, kalau jadi kalimat biasa, you will be going next year. Gitu. Kamu akan pergi tahun depan. You will be going next year. Atau you are going to go next year. Gitu. Nah, tapi kalau untuk kalimat pertanyaan yang ini nggak pakai will going ya. Pakainya are you going to go? Atau will go, where will you go, gitu bisa ya. Atau yang di sininya, where are you going next year? Itu yang present continuous-nya. Atau kita coba lagi di sini. Tahun depan kamu belajarnya apa nih? Masuk jurusan apa kayak gitu. Kalau pakai yang going to jadinya ininya apa be-nya? What are you going to study next year? What are you going to study next year? Perfect. Terus yang pakai present continuous-nya? What will you study next year? What are you studying next year? Ayo apa bagus. Ya sebenarnya ini yang studying-nya udah benar tuh. Udah diubah jadi verb ing ya tinggalnya. Nggak will ya pakai are karena tadi present continuous. What are you studying next year? Kalau pakai will jadinya what will you study next year? Bentuknya sama kayak yang going to, nggak pakai ing. Tinggal going to-nya nggak ada, are-nya diganti will. What will you study next year? Gitu. Sekali lagi yang ini kalimatnya nggak pertanyaan ya, ini kalimatnya afirmatif. Pakai going to jadinya gimana? She is going to fly this afternoon. Very good. She is going to fly this afternoon. Kalau pakai yang present, be sama verb ing. Jadi she is verb ingnya fly. Flying. She is flying this afternoon. Very good. That's very good. You grasp it. Okay. She's going to fly this afternoon. Atau she is flying this afternoon. Fly di sini artinya maksudnya pakai pesawat ya. Gitu. Mereka juga suka pakai kata-katanya kayak gitu. Nggak langsung bisa kita artikan kata per kata gitu ya. Kan kalau pakai di terjemahan aja artinya jadinya dia akan terbang, kan kayak orang punya sayap. Nah ini maksudnya terbangnya pakai pesawat. Dia mau naik pesawat siang ini, gitu. Nah itu kamu bisa bilangnya fly aja. She is going to fly this afternoon. Atau kalau pakai will, she will fly this afternoon. Atau yang pakai present continuous-nya, she is flying this afternoon. Nah, terus ada lagi yang future-nya bahkan bisa pakai simple present. My train arrives at 9 every morning. Kereta saya setiap pagi datangnya jam 9. The museum closes at 6 p.m. Museumnya tutup jam 6. Padahal sekarang kan baru jam 1:30 ya, banyak kan? Jam 2, sorry. Sekarang udah mau jam 2, tapi kan belum jam 6 nih. Berarti kan harusnya the museum will close at 6 p.m. Gitu kan, museumnya akan tutup jam 6. Nah, tapi kamu bisa bilang sesuatu yang akan terjadi di future tapi udah pasti gitu ya, jadi fakta umum, jadi suatu habit. Itu kamu bisa tetap pakai simple present walaupun dia tadi museumnya tutupnya nanti, jam 6-nya nanti. Nah, kamu tetap bisa bilang the museum closes at 6 p.m. Atau kalau mau pakai future, the museum will close at 6 p.m. Nah, sama, it opens at 9 a.m.
It will open at 9 a.m. The swimming season ends in September. The swimming season will end in September. This is a great movie on. There is a great movie on tonight. There will be a great movie on tonight. Nah, jadi simple present di sini bisa dipakai untuk sesuatu yang fakta atau kita bilang definite schedule juga bisa ya. Schedule itu kan jadwal ya. Jadwal itu kan berarti dia berulang tadi kan, habit, dia regular begitu terus. Nah, jadi walaupun dia belum terjadi tapi sudah ada jadwalnya, ya sudah pasti schedule-nya. Nah, itu kamu bisa pakai simple present. Biasanya yang pakai simple present itu kata-kata yang seperti ini yang berhubungan dengan schedule ya. Ada arrive, leave, start, begin, end, finish, open, close, and be aja. Gitu. Pakai simple present. Nah, selain yang verb-verb tadi, ya, selain verb tadi yang menggambarkan penjadwalan gitu ya, atau pengulangan suatu kejadian secara terus-menerus, nah itu biasanya kamu tidak bisa pakai simple present kalau belum terjadi, jadinya kamu harusnya pakai future atau tadi present continuous. I am going to study this evening. I am studying this evening. Nah, itu baru pakainya tadi yang present continuous atau pakai yang simple future gitu. Jadi selama ini kan mungkin kalian kalau belajar mengekspresikan masa depan selalu future tuh will going to gitu terus ya. Nah, ini saya nggak tahu juga yang namanya kuliah kan kita ngomongnya jadi lebih kompleks ya. Nah, itu jadi selain yang am going to sama will sebenarnya banyak cara-cara lain untuk kita membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu. Tadi bisa pakai present continuous atau simple present. Nah, ini kamu tinggal tebak kalimatnya benar atau enggak, correct or incorrect. Jacob rides in the race tomorrow. Betul nggak? Jacob rides in the race tomorrow. Salah, Miss. Ya. Harusnya pakainya going to. Nah, ini ya, Jacob going to the race tomorrow. Jacob is riding in the race tomorrow. Correct or incorrect? Correct. Betul. Nah, ini yang present continuous. Atau tadi yang saya bilang benernya kita pakai yang simple future-nya. Jacob is going to ride in the race tomorrow. Atau Jacob is riding in the race tomorrow. Tapi kamu nggak bisa, ini kan present continuous, simple future. Nah, jadi kita mau ngomongin si Yakub itu akan ikut balapan sepeda besok. Nah, kan sama tuh bahasa Indonesianya akan ikut balapan sepeda besok. Nah, itu kita pakai future. Atau karena dia tadi sudah planning, ya, sudah ada rencana, kamu bisa pakai present continuous. Jacob is riding in the race tomorrow. Nah, tapi kan kita dari konteks kalimat ini, kita nggak tahu apakah Jacob itu setiap ada race ikut terus, gitu ya, apa enggak. Nah, kita nggak tahu tuh. Nah, berarti kan kita nggak yakin bahwa ini adalah suatu kegiatan terjadwal, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai simple present, harus pakai yang ini, ya, going to atau pakai present continuous yang is MR sama verb ing. Ini ada lagi. The party begins in 5 minutes. Benar nggak? The party begins in 5 minutes. Correct. Right? Betul? Kalau yang bawahnya, the party is beginning in 5 minutes. Incorrect. Betul juga. The party is begin in 5 minutes, baru incorrect. Ya. Ini apa namanya?
begins in 5 minutes itu dia juga menyatakan fakta ya di sini ya. Nah, terus karena kan kamu berarti udah tahu ada jadwal timing fastnya gitu ya. Jadi ini masuk ke yang tadi degree of certainty. Nah, kalau yang ini juga betul, kalau is begin aja itu salah. Oke, terus kayaknya masih ada 2 lagi. Nih, he takes the bus to school tomorrow. He takes the bus to school tomorrow. Dia akan ke sekolah besok pakai bus. Nah, ini benar gak? Incorrect. Alright, oke kita simpan dulu ya. He is taking the bus to school tomorrow. Benar gak? Incorrect. Benar, oke. Berarti salah, betul. Terus yang ini? He's going to take the bus to school tomorrow. Correct. Correct, oke. Nah, berarti udah bisa ya. Hanya incorrect, correct, and correct. Oke, nanti mungkin bisa ada latihan-latihan lainnya. Oke, itu untuk yang tadi pemakaian kita jadi udah belajar future-nya itu untuk pakai simple future, pakai present continuous, atau pakai simple present aja. Nah, sekarang kita ada yang namanya immediate future. Ya, immediate future kita pakai be sama about to. Jadi di situ ada preposition, kita pakai preposition about ya. Pakai to di sini. Mirip sama going to caranya, be going to. The doctor says that this cast is about to come off. Itu sama kayak the doctor says that this cast is going to come off. Kata dokter, ini saya lupa bahasa Indonesianya apa ya, itu yang semen untuk patah tulang itu. Nah, itu besok dicopot. Itu kan immediate future ya, sama kayak yang ini. The official is about to start the race. Atau the runners are about to begin running. Jadi ini kamu ngeliat anak-anaknya udah pada di lapangan ya, udah posisi siap, terus kita bilang, ini bentar lagi mulai nih. Nah, kita bisa pakai about to, itu yang immediate. Immediate kan udah langsung aja ya, nggak bukannya perencanaan yang besok-besok atau gimana, dia biasanya terjadinya dalam jangka waktu yang cukup cepat gitu ya, cukup dekat. Nah, itu kamu bisa pakai about to. Jadi rencananya nggak terlalu lama. Gitu. Jadi ini, the official is about to start. Nah, kayak yang ini, Nini is holding an ice cream cone. She is hungry and love ice cream. Nah, jadi cewek ini dia lagi megang es krim kan, anak ini, terus dia suka es krim. Nah, berarti dia akan ngapain nih? Kalimatnya jadi she apa? Atau bahasa Indonesia dulu deh kalau kamu bingung. Ini kalau anak kecilnya doyan es krim, megang es krim, terus dia habis itu mau ngapain? Pernah nggak doyan es krim ya? Makannya, Bu. Hah? Eat. Iya benar, mau dimakan. She is about to eat it. Ya, jadi eat betul tuh tadi namanya ya. She is about to eat it. Jadi be about to, she is going to eat it. Atau karena udah di tangannya, dia langsung she's about to eat it. Hampir dimakan. Nah, itu biasanya kapan tuh ngomong gitu? Biasanya kalau ibunya anaknya batuk, ya anaknya batuk terus megang es krim, tuh mau dimakan tuh buruan gitu kan. Udah mau dimakan tuh. Nah, itu kan berarti kan belum dimakan kan, tapi akan dalam beberapa detik bakal dimakan tuh. Nah, itu jadi kita bisa bilangnya she's about to eat it. His clothes are wrinkled. Bajunya lecek. Nah, kalau baju lecek mau diapain? Dia udah pegang tuh. Setrika. Setrika, betul. Setrika bahasa Inggrisnya apa? He is about to iron them. Excellent. He is about to iron them. Jadi setrika itu kita besi ya itu bilangnya. She is about to iron them. Karena zaman dulunya kan pakai besi doang tuh, besi kotak gede gitu, terus digesek ke kain jadi lurus. Nah, jadi dia namanya iron. Is about to iron them. Kan udah dipegang sama dia setrikaannya.
Nah, kalau ini parallel verbs ya, kalau kita ngomongin dua atau lebih ya verb, ada beberapa verb dalam satu kalimat, itu kalimatnya, verbnya, kata kerjanya harus paralel. Harus paralel itu maksudnya harus sama semua bentuknya. Gitu. Jadi nggak boleh dalam satu kalimat itu verbnya ada yang verb ing, ada yang verb id gitu-gitu, nggak bisa. Kalau kalimat itu verbnya bentuknya harus sama. Nah, terus selain sama, ada cara nulisnya juga. Kayak misalnya ini, Rodrigo is playing his guitar and jumping at the same time. Ini kalimat awalnya berarti ada dua kan sebenarnya. Rodrigo is playing his guitar sama Rodrigo is jumping. Gitu kan. Jadi dia main gitar, dia melompat. Nah, itu dilakukannya berbarengan dan kita mau ngomong jadi satu. Nah, tadi yang subjek sama auxiliary verb-nya di sini helping verb-nya bisa kita hilangin. Ya, jadinya Rodrigo is playing his guitar and jumping at the same time. Atau yang ini yang simple present nih. Christy reads her email and listens to her voicemail every night. Nah, itu kan sama ya. Jadi dua kalimat tadinya. Christy reads her email every night sama Christy listen to her email every night. Gitu. Nah, itu dijadiin satu. Dia membaca dan mendengarkan. Gitu. Sama kan bahasa Indonesia juga baca dan dengar atau membaca dan mendengarkan. Biasanya kalau satu kalimat dan satu subjek itu kamu nggak bilang membaca dan didengarkan gitu. Itu biasanya akan dipisah kalimatnya karena dia nggak paralel. Nggak sama. Tadi yang saya bilang is-nya dihilangin. Nah, kalau yang future juga sama. I will cook dinner and I will clean up in 1 hour. Nah, itu kamu bisa hilangin subjek sama verb-nya. Jadinya I will cook dinner and clean up in 1 hour. We are going to take a walk. We are going to buy some milk. Dijadiin satu. We are going to take a walk and buy some milk. Going to-nya nggak diulang lagi. Nah, contohnya yang ini, watch sama eat. After dinner, we, kalau pakai going to gimana? We are going to eat we are going We are going to watch. So, after dinner, we are going to watch a funny movie and eat a popcorn. eat-nya nggak berubah ya. And eat popcorn. I'm going to work to Oxford and I'm going to Oxford and I going to work. Work, ini go dulu baru work. I am going to go to Oxford and work to help pay tuition. Thank you very much to both of you. I am going to go to Oxford and work to help pay tuition. Jadi dia mau kuliah ya, I'm going to go to Oxford. Saya akan kuliah di Oxford, tapi Oxford itu nama daerah sih. Tapi ini dari kalimatnya maksudnya kayaknya dia mau kuliah. Dia mau kuliah di Oxford, tapi sambil kerja juga gitu untuk bayar kuliahnya. I'm going to go to Oxford and work to help pay tuition. Udah. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, mungkin nanti butuh beberapa kali latihan aja kali ya untuk yang apa namanya?